37. Pada mikroevolusi, mutasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berubahnya frekuensi alel dalam populasi, terutama jika terjadi pada sel-sel gametogonium atau turunannya. Secara umum, mutasi terjadi secara acak, tetapi dalam perkembangannya, terdapat bagian-bagian tertentu dari genom ataupun gen yang menjadi daerah mutation hotspot, di mana daerah ini tercatat memiliki variasi yang tinggi pada populasi dibandingkan daerah lainnya. Berkaitan dengan itu, Erlangga mengamati peta mutasi gen ADH atau alkohol dehidrogenase dari populasi Drosophila melanogaster normal yang ia temui di laboratorium sekolahnya. Berikut hasil yang ia peroleh. Oke, di sini ada gambaran potongan sequence DNA, di mana kita lihat ada bagian exon yang biru tua, lalu ada bagian intron yang biru muda, dan di sini ada terjadi substitusi, insersi, ini juga substitusi, dan di sini ada delesi. Nah, di sini semuanya berkaitan dengan mutasi. Kita bahas sedikit tentang mutasi. Oke, jadi mutasi atau mungkin bisa kita sebut sebagai suatu kelainan itu bisa terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh maupun pada sel-sel gonad atau sel-sel kelamin ya. Jadi bedanya gimana? Kalau misalnya mutasi terjadi pada gen yang menyusun sel-sel somatik, dia itu sifatnya tidak diwariskan. Nah, jadi misalnya ada suatu individu A itu memiliki atau makhluk hidup ya, tak kasih contoh misalnya ada ubur-ubur A, dia mengalami mutasi pada sel somatiknya yang menyebabkan tentakelnya itu bengkok. Nah, nanti tentakel bengkok itu hanya ada pada individu A itu aja, pada spesies A itu aja. Sementara keturunannya, apabila dia menikah, itu nanti untuk keturunannya, anakannya itu tidak akan memiliki tentakel bengkok tersebut. Karena mutasinya terjadi pada sel somatik, dia tidak diwariskan. Nah, sementara mutasi itu juga dapat terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Nah, kalau yang ini nanti dia bakal diwariskan. Misalnya ada perubahan warna tuh. Mutasi yang awalnya semua spesiesnya itu tikus, misalnya ada satu tikus yang semua spesiesnya berwarna hitam, terus tiba-tiba muncul mutasi yang menyebabkan dia tiba-tiba berwarna putih. Nah, itu nanti kalau dia menikah, anakannya bisa diwariskan kalau mutasinya terjadi pada sel gonad. Cuman sekedar contoh ilustrasi aja ya. Intinya kalau di somatik dia tidak akan diwariskan, hanya pada individu itu aja. Kalau sel gonad dia akan diwariskan sifat dari mutasinya. Oke, nah selanjutnya mutasi itu ada banyak jenisnya, tapi di sini 3 yang utama dan ada dalam soal. Itu yang pertama adalah substitusi. Substitusi itu artinya pergantian. Nah, jadi nanti substitusi ini maksudnya terjadi mutasi berupa pengubahan kode asam amino. Misalnya, asam amino itu kan dia asalnya dari basa nitrogen, kumpulan basa nitrogen yang dikelompokkan ya. Jadi basa nitrogen itu nanti dilambangkan dalam satu huruf biasanya. Nanti kalau ada keluar soal di selanjutnya tentang itu kita bakal bahas lebih dalam. Jadi di sini misalnya kita punya kode untuk asam amino AUG. Tiba-tiba karena ada mutasi substitusi, dia nanti berubah. Misalnya substitusinya terjadi pada yang kode G nih, guanin, diubah jadi urasil. Berarti dari AUG nanti akan berubah menjadi AUU. Berarti kita tahu di sini nih, kalau yang semulanya AUG jadi AUU, berarti di sini ada suatu perubahan pada kodon G-nya menjadi U. Berarti tergolong sebagai mutasi yang sifatnya substitusi, yaitu perubahan aja. Nah, sementara yang contoh lainnya itu adalah insersi. Insersi itu apa? Insersi ini mutasi yang terjadi akibat adanya pergeseran atau frame shift mutation yang biasa disebut juga karena adanya penambahan kode basa nitrogen atau penambahan asam amino, gugus asam amino yang bertambah. Misalnya di sini kita punya 3 contoh ya. Kode AAA, ATT, dan CTC. Nah, selanjutnya tiba-tiba terjadi penambahan gugus sitosin nih. Ada C baru di sini. Nah, sementara kita pengelompokannya itu 33. Jadi nanti dia bakal bergeser si kode asam aminonya menjadi yang semulanya AAA menjadi AAC.
Nah, A yang di sini itu nanti bergeser masuk ke sebelahnya. Berarti yang di sini tadi AAC, A-nya itu akan bergeser menjadi AAT, TCT, dan C ini nanti akan menyatu dengan lanjutannya. Jadi nanti ada pergeseran penambahan satu aja gugus asam amino, nanti dia bakal, atau satu aja basa nitrogen, nanti dia bakal berubah secara keseluruhan dari rantai asam aminonya. Nah, itu yang disebut sebagai mutasi insersi. Nah, selanjutnya ada mutasi yang sifatnya delesi. Delesi ini mirip kayak insersi, dia itu pergeseran juga, frame shift, tapi kalau insersi karena penambahan, delesi itu karena pengurangan. Delesi ya, delete. Nah, kalau contohnya ya kita bisa pakai yang tadi itu, misalnya AAA, ATT, CTC, lalu dia mengalami mutasi ya, anggap aja koden yang A ini hilang. Jadinya bakal kayak gimana? Atau jangan deh pakai yang A, kita pakai yang T di tengah ini hilang. Nah, nanti dia bakal koden atau rantai asam aminonya akan menjadi seperti ini. AAA, AT, C, dia malah akan gabung dengan C yang ini, T, C, dan lanjutnya sign-nya. Nah, jadi perubahan pergeseran akan geser semakin ke kiri ya, dari yang tadinya ATT nanti menjadi ATC, gabung sama kode asam amino di sebelahnya karena adanya pengurangan atau delesi. Oke, itu tadi sekilas tentang 3 jenis mutasi ini. Nah, mutasi pada alel itu kita bisa hitung frekuensi kemungkinan alel yang dihasilkan ya. Kalau dia mutasinya terjadi pada satu alel, nanti itu ada rumusnya, kita pakai rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N kenapa? Karena ya kalau terjadi pada satu alel itu kemungkinannya ada 2 kan, antara dia tidak bermutasi atau dia bermutasi. Kita kasih aja kode 0 sama 1. 0 kalau tidak terjadi mutasi, 1 kalau terjadi mutasi. Jadi untuk mutasi salah satu gen yang terjadi pada satu alel itu rumusnya 2 pangkat N sama dengan 2. Jadi ada 2 kemungkinan alel yang mengalami mutasi. Kalau terjadi pada 2 alel itu berarti 2 pangkat 2. Jadinya hasilnya itu ada 4 kemungkinan alel yang bermutasi. Dan seterusnya. Nanti kita ambil contoh di soal. Oke, kita mulai dari pernyataan yang A. Mutasi yang terjadi pada sel somatik umumnya akan langsung tereliminasi dari populasi yang menggunakan reproduksi seksual. Ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau mutasi pada sel somatik itu dia tidak diturunkan ke keturunannya, melainkan dia bahkan terjadi pada individu aja dengan catatan reproduksinya itu terjadi secara seksual. Kalau aseksual gimana? Kalau aseksual dia bakal turun juga ke keturunannya. Contohnya, misalnya kita ambil si ini bintang laut ya. Bintang laut itu bisa pangbiak dengan cara dipotong-potong tubuhnya ya. Dari potongan tubuhnya bisa menjadi individu baru. Kalau misalnya potongan tubuhnya itu mengandung sel yang mengalami mutasi, maka dia akan berlanjut sebagai keturunannya itu mengalami mutasi tersebut, memiliki sifat tersebut, sehingga mutasi pada sel somatik ini tidak akan diturunkan hanya apabila reproduksinya terjadi secara seksual. Kalau yang membelah diri dan lain sebagainya itu bisa saja dia menurun ke keturunannya. Jadi jawabannya di sini benar ya, karena ditanyakan yang seksual. Yang B, dari banyak mutasi di atas, mutasi pada ekson bersifat lebih merugikan dibandingkan mutasi pada intron. Sini jawabannya salah. Kenapa demikian? Jadi terkait dengan fungsi, ekson sama intron itu beda. Intron itu fungsinya dia dalam mengatur regulasi ekspresi gen. Jadi dia mengatur untuk splicing gennya. Gen ini campur ini nanti akan keluar gen ini untuk produksi ini nanti diperlukan gen-gen yang ini. Pokoknya itu semua diatur oleh intron. Sementara ekson itu berperan dalam sintesis proteinnya, yang dimana di sini sudah tentunya ada peran dari intron terlebih dahulu yang meregulasi ekspresi gen yang akan dikeluarkan, baru disintesis oleh si ekson. Jadi dua-duanya ini punya fungsi yang beda dan keduanya itu sama-sama penting. Kita tidak bisa bandingin mana yang lebih merugikan antara mutasinya di ekson ataupun di intron. Jadi di sini tidak bisa dibilang kalau ekson lebih merugikan dibandingkan intron, karena peran intron juga masih penting di sana. Jadi jawabannya salah, nggak bisa dibandingin.
Yang C, daerah mutation hotspot kemungkinan memiliki fungsi penting dari gen tersebut. Ya, di sini mutation hotspot tadi kan dia daerah yang sering mengalami mutasi dan memiliki banyak varian genetik atau variasi genetik. Dan di sini jawabannya salah. Kenapa? Karena justru karena keterangan tadi, mutation hotspot merupakan daerah yang sering mengalami mutasi dan memiliki variasi genetik yang tinggi dibandingkan daerah lainnya. Berarti sementara makhluk hidup di sini dengan sekuensi gen tersebut dia hidupnya normal. Ingat, dia menggunakan percobaannya Erlangga ini menggunakan Drosophila melanogaster yang normal. Berarti dengan adanya banyak mutasi pada area mutation hotspot tersebut, individu tersebut masih tergolong normal. Berarti area mutation hotspot ini merupakan area yang tidak terlalu penting dalam perkembangan hidup makhluk ini, sehingga dia aman untuk terjadi banyak mutasi di sana. Jadi jawabannya salah ya kalau dibilang memiliki fungsi penting dari gen tersebut, sementara dia banyak mengalami mutasi. Jadi jawabannya salah. Yang D, Anda menemukan ada 10 titik mutasi point mutation pada gen X dari suatu populasi. Jika setiap kombinasi mutasi dianggap alel yang berbeda, maksimal terdapat 1024 alel dari gen X pada populasi tersebut. Dan di sini jawabannya benar. Tips aja ya, kalau nemu soal-soal OSN yang ada kasih angka spesifik itu biasanya jawabannya benar. Tapi ya hitung lagi ya, dinalarin lagi juga. Nah, di sini ingat ya rumusnya kalau ada mutasi pada suatu gen itu rumusnya 2 pangkat N untuk kemungkinan alelnya, alel maksimalnya. Di sini dilakukan pada 10 titik. Berarti kita pangkatin 10, 2 pangkat 10, di sini udah tak hitungin hasilnya 1024 alel. Jadi jawabannya benar.